Baiklah semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi matematika kelas 7 SMP. Babnya bab bilangan dengan topik yang kita bahas atau subbabnya adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Ada beberapa soal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama, pada beta berikut 1 cm pada beta merepresentasikan 10 km pada kondisi sebenarnya. Atau 1 cm di peta itu sebenarnya adalah 10 km. Pada gambar tersebut, berapakah jarak sebenarnya kota Melville dengan Folly? Ini ya, 1 cm segini itu 10 km. Berarti kita kira-kira 1 cm di sini, 1 cm, kemudian di sini 1 cm lagi. Kira-kira 1, 2, 3, 4, kurang lebih 4 cm. Berarti sebenarnya kalau sentinya 10 km, berarti kalau 4 cm sama dengan 40 km. Nah, kurang lebih 40 km. Pada gambar berikut diketahui panjang mobil adalah 3,5 meter atau 3,5 meter. Berapakah taksiran terdekat panjang gedung di sebelahnya? Segini ya. Ini 3,5 meter. Berarti sampai segini kurang lebih ya. Ini 3,5 lagi atau 7 meter. Sampai segini berarti ini 3,5 lagi, 3,5 lagi. Berarti kurang lebih 3,5 dikali 4 kurang lebih 14 meter. Nah, ini kurang lebih 14 meter jarak atau panjang gedung. Nomor 3, jika 4 kali suatu bilangan hasilnya adalah 48, berapakah sepertiga dari bilangan tersebut? 4 kali suatu bilangan atau 4 kali n gini sama dengan 48. Maka n-nya adalah 48 dibagi 4. N sama dengan 12. Tapi bukan 12 jawabannya ya. Kenapa? Karena pertanyaannya adalah berapakah sepertiga dari bilangan tersebut. Sepertiga dari 12. Berarti 12 bagi 3. Berarti hasilnya adalah 4. Jadi suatu bilangannya adalah 12, tapi pertanyaan adalah sepertiga dari bilangan tersebut, berarti adalah 4. Nomor 4, hasil dari 15,45 dibagi 0,005 adalah berapa? Caranya begini. Ini kalau kali 10, atas kali 10, bawah kali 10. Ini boleh ya, karena dikali 1. Pada dasarnya kan 10 bagi 10 itu 1. Dikali 1 boleh, model begini. Nanti kali 10 lagi, kali 10 lagi. Atau kalau misalkan mau model yang ini mundur 1, boleh, komanya mundur 1. Berarti bawah juga mundur 1, begini. Mundur lagi 1, sini mundur 1. Nah, ini mau mundur lagi boleh, ini mundur 1 lagi. Karena nggak ada angkanya, dikasih 0, ini mundur 1. Nah, begini. Ini kali 10 kali 10 terus tadi itu. Nah, berarti ini 15,45 dibagi 0,005 itu sama dengan 15450 dibagi 5. 0005 itu ya 5. Nilainya sama. Kita bagi aja 15450. Kita bagi 5, 15 bagi 5 dapat 3. 0, 4 turun, 4 bagi 5 tidak bisa. 0. Oke ya. 5 turun. 45 berarti 9. 9 kali 5, 45. 3090. Tidak ada ya. Oh ya, tidak ada. Ini jawabannya adalah yang E, yaitu 3090. 15 bagi 5 aja 3 ya, bukan 5. Berarti ada kesalahan di sini, ada kesalahan soal. Jawabannya yang betul adalah 3090. Oke, karena ini
berapa tadi? 15.000 dibagi 5, 15.000 aja bagi 5 itu 3.000 gitu. Oke. Saya lanjutkan soal berikutnya. Satu cat dinding berisi penuh 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter untuk mengecat dalam waktu 1 jam. Jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang dihabiskan? Satu jamnya dia 2,5 liter 1 jam. Kemudian kalau 5,5 jam berarti tinggal dikali ya, 5,5 dikali 2,5. Ini perkalian biasa, komanya dihiraukan atau gak usah dihiraukan, dibiarkan saja. 5 kali 5 25, nyimpen 2. 5 kali 5 25 tambah 2 lagi 27. 5 kali 2 10, tulis ini, nyimpen 1. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Kita jumlah 5 7 3 1. Kemudian di belakang koma ada satu angka di sini, satu angka lagi di sini. Berarti dua angka di belakang koma, 1 ditambah 1 angka di belakang koma, satu angka lagi di belakang koma, berarti ada dua angka di belakang koma. Caranya begitu ya, perkalian desimal. 13,75. Pertanyaannya, jika dia menyelesaikan pengecatan tersebut dalam waktu 5,5 jam, berapa banyak cat yang digunakan atau yang dihabiskan? Cat yang dihabiskan ya 13,75 liter. Oke. Nah, terus ini bagaimana? Ini cuma informasi yang tidak ada kaitannya dengan soal ya. Satu cat dinding berisi penuh 25 liter. Oke, jadi cat dindingnya itu penuh, ada 25 liter gini. Ini 25 liter. Seorang menggunakan 2,5 liter 1 jamnya, 2,5 liter berkurang ya, 2,5 liter. Kemudian 5,5 jam selesai. Berapa banyak cat yang dihabiskan? Ya dihabiskan ya 5,5 dikali dengan 2,5 liter setiap 1 jam. Selesainya 5,5, berarti masih ada sisanya. Kalau pertanyaan sisanya ya tinggal dikurangi 25 dikurangi 13,75. Nggak ada komanya, dikasih koma begini 00. Komanya harus lurus koma kalau pengurangan penjumlahan pecahan desimal. 0 kurangi 5 tidak bisa, 10 kurangi 5 5. Ini hasilnya 10 ya, 10 kurangi 7 karena tadi dipinjam 1 jadinya 9. 9 kurangi 7 2, 5 masih 4. 4 kurangi 3 1, 2 kurangi 1 1. 11,25 liter itu yang sisanya. Jadi ini sisa. Kalau pertanyaannya yang dihabiskan 13,75. Oke. Pertanyaan berikutnya hasil perkalian. Ini biasa nih ya. Nanti tapi kita sederhanakan. Kita sederhanakan langsung boleh. Misalkan gini, 15 kita bagi 5 3, ini dapat 1. 2 dibagi 6 begini, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 3. Gini boleh. Kemudian yang tersisa adalah 1 kali 3, bawahnya juga 1 kali 3. Kita sederhanakan, tinggal ini 1 hasilnya 1. Kita perkalian seperti ini boleh, atau perkalian yang normal 2 kali 15 dibagi 5 kali 6 begini boleh. 30 dibagi 30 baru kita sederhanakan, hasilnya 1. Sama saja ya. Oke, hasilnya adalah 1 yang A. Kemudian yang ini harus kita rubah dulu. Kalau pecahan campuran menjadi pecahan biasa, caranya 1 ini dikali 2, 2 ditambah 1 3, pernya per 2 tetap per ini. 1 kali 2 2, kemudian ditambah 1 di sini. Atau kalau saya tulis normalnya 1 kali 2, kemudian ditambah 1, pernya per 2 tetap ini, dikali 3 per 4. 1 kali 2 2 tambah 1 3, jadi 3 per 2 dikali 3 per 4. Nah, kalau tidak ada yang bisa disederhanakan atau dicoret, ya perkalian biasa. 3 kali 3 9, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, atas kali atas, bawah kali bawah. 9 per 8. Kalau pembilangnya lebih besar, ini kita rubah menjadi pecahan campuran. 9 bagi 8 dapat 1, sisanya 1, pernya per 8, 1 1/8. 9 dibagi 8 itu dapat 1,
1 kali 8 8, 9 kurangi 8 1, 9 kurangi 8 ini sisanya, ini hasilnya. Nah ini hasil, yang satu sini hasil, yang sini sisa. Hasilnya 1, sisanya 1 per 8, 1/8. Kemudian ini perkalian biasa, atau misalkan terlalu besar perkaliannya, kita sederhanakan, kita bagi. Misalkan ini 16 sama 32 dibagi 16 dapat 1, 32 dibagi 16 dapat 2. Lalu 6 sama 3 bisa, 6 dibagi 3 dapat 2, ini dapat 1. 2 sama 8 bisa, bagi 2 dapat 1, bagi 2 dapat 4. Nah yang tersisa adalah atas 1 kali 2 kali 1, yang bawah 1 kali 4 dikali 2. Bisa kita sederhanakan lagi, 2 sama 2, ini 1, ini 1, berarti 1 kali 1 kali 1, 1, yang bawah 1 kali 4 kali 1, 4. Hasilnya adalah 1/4. Yang ini 1 kali 2 tambah 1, 3 per 2, 2 kali 3 6, 6 tambah 2 8 per 2, pernya per 3 ya. 3 kali 4 12, 12 tambah 3 15, pernya per 4. Ini ada yang bisa kita sederhanakan. Misalkan ini 8 sama 4, bagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 1. 15 sama 3 dibagi 3 dapat 5, dibagi 3 dapat 1. Kemudian 2 dibagi 2 ini habis 1, ini 1. Yang tersisa adalah yang atas 3 kali 1 kali 5. Yang bawah adalah 1 kali 1 kali 1. 15 per 1 atau sama dengan 15. Soal berikutnya pembagian ini. Kalau pembagian itu nanti dibalik ya, posisinya yang untuk yang membagi ini 2/7, kita menjadikan perkalian dengan cara ini dibalik, 5/4. Nah hasilnya 4/5, tapi dibalik menjadi 5/4. Ada yang bisa kita sederhanakan, 2 sama 4 dibagi 2 dapat 1, dibagi 2 dapat 2. Sudah tidak ada lagi, tinggal 1 kali 5 5, 7 kali 2 14. Seperti itu. Kita rubah dulu pecahan campuran ini, 10/9 dibagi, masih dibagi, belum saya balik. 1 kali 3, 3 tambah 2 5, berarti ini 5/3. Nah baru kita balik, 10/9 dikali 3/5. 10 bagi 5 dapat 2, 5 bagi 5 dapat 1, 9 bagi 3 dapat 3, 3 bagi 3 dapat 1. Yang atas sisanya adalah 2 kali 1, 2. Yang bawah 3 kali 1, 3. Hasilnya adalah 2/3. Kemudian ini kalau pembagian seperti ini caranya urut ya, dari depan baru kemudian belakangnya. Oke, itu aturan untuk soal seperti ini. 2/25 dikali, ini berarti 10/6. Oke, baru nanti dibagi 5/9. Oke, kalau dikali ini 10/6. Terus kita sederhanakan, 25 dibagi 5 dapat 5, 10 bagi 5 dapat 2. Kemudian ini sama ini bagi 3, bagi 2, 6 bagi 2 dapat 3, ini bagi 2 dapat 1. Yang tersisa yang atas 1 kali 2 itu 2, yang bawah itu 5 kali 3, 15. Dibagi, kita rubah menjadi kali, 9/5. 2/2 dari ini ya, 1 kali 2, kemudian 5 kali 3, 15. Dibagi, kita rubah menjadi kali, dikali 9/5. Oke, mana yang bisa disederhanakan ini? 15 sama 9 bagi 3 dapat 5, dibagi 3 dapat 3. Sudah, hasil akhirnya 2 kali 3 6, 5 kali 5 25, 6/25. Kalau yang ini 1 kali 2 2 tambah 1 3, menjadi 3/2. Dibagi 2 kali 3 itu 6 tambah 2 8.
pernya per 3 dibagi lagi 12, 3 kali 4 ya, 12 tambah 3, 15 per 4. Nah, kita urutkan 3 per 2 berarti dikali 3 per 8 dulu, masih dibagi ini 15 per 4. Hasilnya tidak ada yang bisa disederhanakan ini ya. 3 kali 3 9, 2 kali 8 16. Dibagi kita rubah menjadi kali 4 per 15. Kalau ada ini 9 sama 15, bagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 5. 4 sama 16, dibagi 4 dapat 1, dibagi 4 dapat 4. Yang tersisa yang belum dicoret 3 kali 1 3, 4 dikali 5 20. Hasilnya adalah 3 per 20. Itu cara mengerjakan perkalian sama, ini perkalian pecahan, ini pembagian pecahan, baik pecahan biasa maupun pecahan campuran. Kemudian yang ini ada campuran, ada perkalian, ada pembagian. Kita kalikan biasa, yang depan dulu. 1 kali 4 4, 3 kali 5 15 per begini. Dibagi kita rubah menjadi kali, dibalik 9 per 16. Oke, ada yang bisa ini bagi 4 dapat 1, bagi 4 dapat 4. 9 sama 15 bagi 3 dapat 3, dibagi 3 dapat 5. 1 kali 3 3, 5 kali 4 20, 3 per 20. Ini kita rubah dulu menjadi pecahan biasa ya. 2 kali 3 6, tambah 2 8, ini 8 per 3. Dibagi berarti kita rubah menjadi dikali 9 per 4. Dibalik ya, kalau dibagi ini menjadi dikali 9 per 4. Dikali lagi, ini 1 kali 9 9 tambah 6 15 per 9. Ada yang bisa kita sederhanakan ini dengan ini, bagi 9 dapat 1, bagi 9 dapat 1. 15 sama 3 dibagi 5 dapat dibagi 3 dapat 5, dibagi 3 dapat 1. 8 sama 2 dibagi 4 dapat 2, dibagi 4 dapat 1. Yang tersisa yang belum dicoret 2 kali 1 kali 5 10. Yang bawahnya 1 kali 1 kali 1 1. Hasilnya adalah 10. Caranya begitu kalau campuran, ada yang pembagian, ada yang perkalian. Kalau pokoknya pembagian itu dibalik posisi pembilang sama penyebutnya. Kemudian yang ini ada tambah, kemudian ada bagi. Yang kita dahulukan yang pembagian. Sepertiga kita tetap begini, 27 per 25 dibagi, kita rubah menjadi kali. Dengan cara ini dibalik, 9 per 5 berubah menjadi 5 per 9. Kemudian ini bisa kita sederhanakan, dibagi 5 dapat 5, dibagi 5 dapat 1. 27 sama 9 dibagi 9 dapat 3, dibagi 9 dapat 1. Sepertiganya tetap tidak saya rubah. Yang ini 3 kali 1 3, yang bawah 5 kali 1 5. Nah, kalau penjumlahan pengurangan itu harus sama penyebutnya. Penyebutnya per 15, KPK dari 3 sama 5 itu 15. 3 menjadi 15 itu dikali 5, berarti atas juga dikali 5. 1 kali 5 itu 5, 3 kali 5 15. Artinya sepertiga itu sama dengan 5 per 15. Kemudian ini 5 menjadi 15 dikali 3, berarti atas juga dikali 3. 3 kali 3 9, 5 kali 3 15, pas. Sehingga hasilnya tinggal kita jumlahkan yang pembilang atau yang atas. 5 tambah 9 itu 14 per 15. Ini adalah hasil dari yang poin A. Kemudian ini 2 per 3 sama ya dengan tadi ya, 8 per 3 dikali, nah yang dalam kurung nanti kita dahulukan. 1 per 2 itu 3 per 2. Tadi sudah kita hitung, 1 kali 2 ditambah 1 berarti 3 per 2, ditambah ini 4 per 5. Kita operasikan yang di dalam kurung dulu, ini 8 per 3 tetap. Ini kita samakan penyebutnya, berarti pernya per 10, pernya per 10 begini. Nah, ini berarti dikali 5 ya, menjadi 10, berarti atas juga dikali 5. 3 kali 5 15.
Artinya 3/2 itu 3/2 sama dengan nilainya 15/10. Ini senilai. Kemudian ini 5 menjadi 10, berarti ini dikali 2, berarti atas juga dikali 2. 4 kali 2 8, 5 kali 2 10. Oke, bawahnya ya 8/3 dikali, yang ini 15 tambah 8 itu 23 pernya per 10. Ada yang bisa disederhanakan, ada ini 8 sama 10 dibagi 2 dapat 4, dibagi 2 dapat 5. Keduanya ini dibagi 2 atau disederhanakan caranya begitu. Ada lagi ya, kalau tidak ada tinggal dikalikan. 23 kali 4, 3 kali 4 12, 1, 2 kali 4 8 tambah 1 9, 3 kali 5 15. Ini adalah hasilnya. Kalau kita jadikan pecahan campuran dapat 6 ya, 6 kali 15, 6 kali 5 itu 30, nyimpen 3, 6 kali 1 6 tambah 3 9, 90, sisa 2. Berarti ini menjadi, kalau pecahan campuran menjadi 6 hasilnya, sisanya adalah 2, pernya per 15. 6 2 per 15. Caranya begitu. Soal yang C di sini setengah saya tulis 1/2 ya, kali yang ini 1 kali 3 3 tambah 1 4, berarti ini 4/3 ditambah 2/9 dibagi, saya rubah menjadi kali 6/10. Ini 10/6 menjadi 6/10. Nah, kita operasikan yang perkalian dahulu. Bisa dibagi ini 4 bagi 2 dapat 2, 2 bagi 2 dapat 1, sehingga ini menjadi 1 kali 2 2, 1 kali 3 3, 1/3. Yang ini juga sama. 9 sama 6 dibagi 3 dapat 2, dibagi 3 dapat 3. 2 sama 10 dibagi 2 dapat 5, dibagi 2 dapat 1. Yang tersisa di sini 1 kali 2 2, yang bawah 3 kali 5 15. Kita samakan menyebutnya menjadi 15. Begini. Berarti ini dikali 5, atas juga dikali 5, 2 kali 5 10, 3 kali 5 bawah 15 pas. 15 berarti ini kali 1, tetap ya, kali 1. Ini 2. Hasilnya adalah 10 tambah 2, 12 per 15. Bisa kita bagi 3, bagi 3 dapat 4, bagi 3 dapat 5, atau hasilnya adalah 4/5. Ini yang jawaban yang poin C. Kemudian yang D saya taruh di sini 1 2/3, berarti ini 5/3. 1 kali 3 3 tambah 2 5, 5/3 dibagi, tetap dibagi, belum saya balik karena pecahan campuran. 2 kali 2 4 tambah 1 5, pernya per 2 dikurangi 3/5, tetap saya tulis 3/5 dikali 1 kali 7 7 ditambah 2 9/7 begini. Oke, berarti ini kita balik dulu. 5/3 dikali 2/5 dibalik begini, dikurangi ini tetap 3/5 dikali 9/7 tetap. Nah, ada yang bisa kita sederhanakan. 5 sama 5 dibagi 5 dapat 1, dapat 1 juga. Tidak ada ini ya. Ya, berarti tetap yang sebelah situ. 4/5 nya saya geser di sini ya. Berarti sama dengan 1 kali 2 2/3 kurangi 3 kali 9 27 per 5 kali 7 35. Nah, ini berarti pernya 105 ya, KPK dari 3 sama 35 105, yaitu dari 3 kali 35. Ini berarti kali 35, atas juga kali 35. 2 kali 35 itu 70. Kemudian ini kali 3, berarti atas juga kali 3. 27 kali 3 itu 81. Kemudian dikurangi 70 kurangi 81, atau dibalik ya, 81 kurangi 70, karena yang besar itu 81 angkanya, maksudnya 8 kurangi 1 kurangi 0 1, 8 kurangi 7 11, 1 lagi menjadi 11/105. Tapi karena yang besar itu negatif, maka hasilnya adalah negatif 11/105. Itu adalah hasil yang
poin D. Harga suatu barang naik 20% jika harga sebelum kenaikan adalah 8.000, maka harga setelah kenaikan berapa? Sebelum kenaikannya 8.000 berarti 20 kenaikannya ya, naiknya. Itu berarti 20/100 dikali barang harga mula-mula 8.000. Kita sederhanakan begini boleh. Nah, ini dibagi dengan ini atau dicoret, kemudian 0 yang sini dengan sini boleh. Sehingga tinggal 2 kali 8, 16. Ada nolnya 2 yang belum dicoret ini. 1.600 itu kenaikannya. Oke, berarti setelah kenaikan berarti mula-mulanya 8.000 ditambah, kok 80.000 kebanyakan ya, 1, 2, 3 ditambah naiknya itu 1.600. Kita jumlah biasa, ini 9 adalah 9.600 rupiah setelah kenaikan. Nah, gini. Kalau pakai RP 9.600 rupiah. Berikutnya, Pak Margono memiliki ladang salak pondoh yang sudah ditanam mulai ia berumur 15 tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Pada tahun pertama, ladang tersebut menghasilkan 1 ton buah salak. Pertama sama dengan 1 ton. Oke. Tahun kedua 2 ton. Tahun kedua pakai ini ya. Saya pakai Romawi 2 ton tahun kedua. Begitu seterusnya setiap tahun. Dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak Pak Margono hingga tahun ke 50? Berarti ketiga itu kemungkinannya adalah 3 ton. Begitu seterusnya, maksudnya naik 1 tahun ya, selalu meningkat setiap tahun. Produksi salaknya selalu meningkat setiap tahun. Berarti pertamanya 1, tahun keduanya 2, tahun ketiganya 3. Pertama kenaikannya mesti 1 ya, naik 1 sampai tahun ke 50. Berarti kita jumlahkan aja 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 dan seterusnya ya, sampai ditambah katakan 44, 45, 46, 47, 48, 49 tambah 50, tambah semuanya. Oke, cara jumlahkannya saya jumlahkan dari sini. 1 sama 50 itu 51, 2 ditambah 49 itu juga 51, 3 ditambah 48 itu juga 51, 4 ditambah 47 51, 5 ditambah 46 itu 51 juga, 6 ditambah 45 itu juga 51 dan seterusnya ya. 51-nya ini sampai tengah-tengah ya. Nah, dari 1 sampai 50 tengah-tengahnya kan berarti 25 sama 26. Ini juga 51 hasilnya. Berarti 51-nya ada 25. Nah, berarti tinggal kita kalikan 25 kali 51 dibalik sama ya. 5 kali 1 5, 2 kali 1 2, kemudian 5 kali 5 25, nyimpen 2, 2 kali 5 10 tambah 2 12. Berarti 5 7 2 1. Berarti dapatkah kalian menemukan total hasil produksi salak totalnya adalah 1.275 kg dari tahun pertama sampai tahun ke 50. Edmund Halley tahun 1656 sampai 1742 adalah orang pertama melihat komet dinamakan komet Halley. Tahun munculnya 1682. Ia dengan tepat memprediksi bahwa komet tersebut akan muncul tepat ya. Ini tepat setiap 76 tahun kemudian. Oke. Berdasarkan perhitungannya Halley, tahun berapakah komet Halley muncul di abad yang lalu? Berarti munculnya ya 1682, kemudian munculnya ditambah 76 tahun, berarti ini 8, 5 nyimpen 1, berarti muncul tahun 1742.
758. Muncul lagi 1758. Kalau sampai tahun 2000, berarti kita kalikan 76 kali berapa ini? Kali 3 200. Berarti oke, kita coba kali 3 lagi ya. 18 men 1 21 berarti 22. Kita tambah 228. 16 men 1 89. Muncul 1986. Kita tambah 76 tahun. 12 men 1 16 men 1. Nah, 2062 belum ini ya, 2062 belum muncul. Jadi perkiraan muncul lagi tahun 2062. Berarti yang lalu, abad yang lalu itu muncul tahun 1986. Nah, pernah muncul tahun 1986. Kapan komet Halley diharapkan muncul kembali? Ya ini tahun 2062. Apakah komet Halley dapat melihat komet tersebut untuk kedua kalinya? Jelaskan. Untuk kedua kalinya dia pertama muncul tahun 1682, muncul lagi tahun ini tadi ya 1758. Edmund Halley usianya sampai 1742, berarti tidak ya, karena Edmund Halley meninggal tahun 1742. Padahal muncul kedua kali setelah 1682 adalah 1758. Jadi sudah meninggal. Komet Halley-nya sudah meninggal, Edmund Halley. Ibu Nunung memiliki sumber kain sepanjang 1 meter yang akan dijahit menjadi sapu tangan. Oke. Kemudian ia memotong kain tersebut menjadi 6 bagian. Berapa banyak sapu tangan yang dapat dihasilkan oleh Ibu Nunung? Berapa banyak sapu tangan? Oke. 1 meter kainnya. Oke. Menjadi 6 bagian. Oke. Begini. Nah, menjadi 6 bagian. Nah, pertanyaannya kalau berapa banyak sapu tangan? Ya berarti 6 ya. 1 2 3 4 5 6. Berapa banyak sapu tangan? Ya 6 sapu tangan. Oke, kalau berapa panjangnya ya kita tinggal bagi 1 meter dibagi 6. Tapi kalau berapa banyak sapu tangannya, ada 6 sapu tangan. Nomor 9, karena tidak mengerjakan tugas, 9 orang siswa diberi hukuman menulis kata tugas. Setiap siswa harus menulis 2/3 halaman buku. Berapa halaman buku hasil menulis kata tugas? 9 orang, berarti tinggal dikalikan aja. Ini 1 orangnya, karena ada 9 orang dikalikan 9. Nah, caranya begini aja, 9 bagi 3 itu dapat 3. 2 kali 3 6. Jadi ada 6 halaman. Oke. Seorang penjahit menerima 2/3 meter kain putih berbunga-bunga untuk dijadikan sapu tangan. Untuk tiap sapu tangan memerlukan 1/6 meter. Berapa banyak sapu tangan? Nah ini 2/3 meter. Oke ya, satu sapu tangan itu butuhnya 1/6 meter. Berarti dibagi 2/3 dibagi 1/6. Kainnya ada 2/3 meter dibagi 1/6 meter untuk satu sapu tangan. Berarti 2/3 dikali 6/1 dibalik 6 bagi 3 dapat 3. Ini dapat 1. 2 kali 3 6. 1 kali 1 1. Berarti dapat 6 sapu tangan. Oke. Ibu menerima gaji untuk 2 bulan. 2 bulannya 3 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Berarti kira-kira 1 bulan 3 juta, berarti 1 bulannya 1 juta.
500.000 ya. Ini 1 bulan. 4/5 dari gaji 1 bulan berarti 4/5 dikali 1.500.000. Hasilnya adalah 15 nih, bagi 5 dapat 3. 4 kali 3 12. Oke, nolnya 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1.200.000 itu untuk biaya sekolah. Untuk kebutuhan belanja dapur ya harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya segini, 1/2-nya itu berarti 3/2. 3/2 dari biaya sekolahnya 1.200.000. Berarti ini bagi 2 dapat 6 ya. 3 kali 6 18, ada nolnya 1, 2, 3, 4, 5, 5. Berarti 1.800.000 itu adalah untuk dapur. Pertanyaannya berapa rupiah untuk keperluan dapur? Ini dia, yaitu 1.800.000 rupiah. Oke. Seorang pemain sirkus akan mempertunjukkan berjalan di atas tali yang panjangnya 10 meter. Oke, sekali melangkah ia mencapai setengah meter. Berapa langkah yang dibutuhkan? Dibagi berarti ya, 10 dibagi setengah sama dengan 10 dikali 2/1 sama dengan 20 langkah sampai di ujung. Demikian pembahasan materi bab bilangan kelas 7 SMP dengan subbabnya atau yang topik yang dibahas adalah perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Jika ada pertanyaan silakan diajukan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Amin.